Selamat sore saudara terkasih dalam Kristus. Kita bangkit berdiri. Kita memulai misa Ekaristi Kudus kita pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu pembukaan Puji Syukur 520. Dies quam fecit Dominus exultemus et latemus in ea. Alleluia, alleluia. Quam fecit Dominus exultemus et latemus in ea. Alleluia, alleluia. Tuhan Maha Kuasa, mari kita sukaria bergembira. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Maha Kuasa, mari kita sukaria bergembira. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan pada sore hari ini dalam rangka merayakan hari Minggu Paskah yang keempat. Pada hari Minggu Paskah keempat ini lewat Injil yang akan kita dengarkan bersama, Yesus mengidentifikasi dirinya sebagai pintu yang tentu saja menjamin keberlangsungan hidup domba-dombanya. Dan dengannya tentu saja kita juga diharapkan bahwa kalau Kristus sendiri mengidentifikasi dirinya sebagai pintu dan juga gembala, maka kita sebagai domba-domba, baiklah kita juga sungguh dapat mengidentifikasi diri kita sebagai domba yang baik, yang sungguh mengenal Sang Gembala, dan juga dapat melalui pintu yang dapat menjamin keberlangsungan hidup kita. Lewat Ekaristi Kudus ini kita bawa dalam doa-doa kita ungkapan syukur atas rahmat kasih Tuhan yang boleh kita alami dalam kehidupan kita masing-masing lewat keluarga, pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan kita. Dan terlebih kita bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya. Rafael yang merayakan ulang tahunnya yang keempat.
Andri Chandra yang merayakan ulang tahun ke-51. Juga kita bawa dalam doa kita untuk rahmat keselamatan bagi saudara-saudari yang telah menghadap hadirat Tuhan, khususnya bagi Bapak Paulus Aris dan juga Yusuf Albert Hosan, 25 tahun lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Agar pantas layak perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunan Allah. Doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa setelah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluluhkan Dikau, kami menyembah Dikau.
bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putramu yang telah wafat dan bangkit mulia, Engkau telah membuka jalan keselamatan bagi kami. Kami mohon, berilah kami keberanian, kesabaran, dan ketekunan untuk mengikuti jejaknya. Kami bersyukur atas kasih dan tuntunan-Mu yang telah menyertai hidup kami hingga pada saat ini. Dan kami mohon kiranya berkat dan tuntunan-Mu yang sama tetap dengan setia menyertai perjalanan hidup kami masing-masing, sehingga semuanya boleh kami jalani seturut dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Dialah Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama dari Kitab Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada orang-orang Yahudi, "Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami buat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan juga bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Demikianlah sabda Tuhan.
Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, jika kamu berbuat baik dan karena itu harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu muslihat pun tidak ada dalam mulutnya. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Kita berdiri. Dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian. Karena itu Yesus berkata lagi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu.
Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ia akan masuk dan keluar, serta akan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Demikianlah sabda Tuhan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, Shalom. Bagaimana kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Yesus lewat Injil hari ini memastikan kepada kita sebagai dirinya sebagai Sang Gembala baik dan juga sekaligus pintu. Saya kira kita mengerti dengan baik kalau dikatakan pintu. Di mana-mana pintu itu selalu dibuat sedemikian rupa supaya yang membuatnya dan atau yang memasangnya di rumahnya memastikan bahwa pintu itu dapat menjamin keamanan rumahnya. Saya kira tidak ada orang membuat pintu seadanya saja, apalagi kalau di lingkungan seperti di Makassar ya. Sudah ada pintu dilapis lagi, lalu di luarnya ada pagar lagi. Belum lagi ditambah CCTV di mana-mana. Ya. Lihatlah ya, di gereja saja misalnya. Sudah gerbang, pintu besi. Lalu di luar ada CCTV, di mana-mana sudut manapun ada CCTV. Ya. Dan kadang-kadang apalagi kalau di pastoran, kalau kita seandainya mau pegang kunci semuanya, maka bisa berapa kunci dipegang. Kunci pintu kamar, lalu pintu pastoran, turun lagi pintu di bawah, keluar lagi pintu gerbang. Nah, maka saya ingat dulu kalau waktu sama dengan Pastor Marcel, saya sudah tahu kalau ada Pastor Marcel karena kunci itu bunyi. Ya, karena biasanya bawa kunci itu satu genggam begini. Ditaruh di kantong pasti bagaimana ya, berat ya. Nah, untuk hanya memastikan supaya kita aman. Ya. Nah, kalau Yesus dalam Injil tadi mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Yesus ingin memastikan bahwa kita sebagai domba-dombanya itu aman. Aman dari apa? Yesus mengatakan, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Aman dari pencuri, aman dari perampok. Tetapi persoalannya begini. Banyak orang yang merasa domba-dombanya Kristus. Tetapi sebagai domba yang oleh Kristus telah memastikan dirinya sebagai penjamin agar kita itu aman, tetapi sebagai domba tidak membiarkan dirinya dijamin keamanannya oleh Kristus. Malah sebaliknya,
ia membiarkan dirinya mengikuti yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil tadi, pencuri atau perampok. Nah, meskipun sebenarnya kalau Yesus mengatakan tadi kalau domba-domba itu mengenal gembala karena mengenal suaranya, kadang-kadang demikian kita berlaku. Kita sudah tahu suaranya Kristus seperti apa ya. Apa yang harus kita ikuti. Tetapi seringkali justru kita mengambil langkah lain. Yang jelas bahwa yang hadir di sini pasti tidak. Ya toh. Kalau seandainya menjadi domba yang mendengarkan gembala lain, mendengarkan perampok atau pencuri, itu pasti kita sudah tidak ada di sini, ya kan? Tetapi Yesus ingin menegaskan kepada kita bahwa kepastian bagi domba-dombanya ada di tangan sang gembala, ada di tangan pintu. Karena lewat Injil yang kita dengarkan tadi, Yesus mengidentifikasi diri sebagai gembala dan sekaligus pintu. Nah, jaminan itu dikatakan, siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ia akan masuk dan keluar, serta akan menemukan padang rumput. Ya, menjadi pertanyaan refleksi bagi kita bahwa dengan setia kita telah menempatkan diri kita sebagai domba-domba yang dituntun oleh sang gembala sejati, yakni Kristus, dan ia telah menjamin keamanan kita, keberlangsungan hidup kita dengan menjadi pintu yang kokoh yang menjaga kita dari pencuri dan perampok, dan tentu kemudian menuntun kita kepada padang rumput. Tetapi apakah kita sendiri sungguh sadar dan mau terus menjalani hidup kita di dalam penggembalaannya, dan sungguh mau membiarkan diri kita dituntun ke dalam kandangnya yang olehnya sungguh menjadi tempat yang aman nyaman demi keselamatan kita. Kalau kita bandingkan atau kita sandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul, dalam bacaan pertama, apa yang harus kita buat ketika orang banyak bertanya kepada Petrus, apakah yang harus kami perbuat? Lalu Petrus menjawabnya, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kita sebagai, kalau dalam gambaran Injil, domba-domba yang mungkin saja tidak sungguh mengenal suara sang gembala, yakni Kristus, maka dibutuhkan suatu pertobatan. Bahwa kita sudah dibaptis bukan berarti bahwa kemudian pertobatan itu mengantar kembali kita kepada pembaptisan yang sering digaungkan oleh saudara-saudari kita di luar sana, bahwa kalau kita belum sungguh mengikuti Kristus maka mesti dibaptis lagi. Kalau dalam gereja Katolik ya, pembaptisan itu hanya sekali.
Tidak ada pembatalan pembaptisan dalam gereja Katolik. Hanya 1 kali. Tetapi bahwa apakah dengan pembaptisan itu menjadi jaminan bagi kita otomatis menikmati keselamatan dari Allah itu atau kehidupan itu dari Allah. Ini yang menjadi refleksi bagi kita, karena rahmat pembaptisan itu sendiri adalah rahmat di mana Allah menjaminkan keselamatan kepada kita. Tetapi apakah itu menjadi milik kita secara otomatis? 2 kemungkinan. Ya, kalau kita dengan setia memelihara rahmat itu. Tidak, kalau kemudian kita membiarkan diri kita jatuh ke dalam dosa. Tapi kalau kemudian kita jatuh ke dalam dosa, apakah kita masih berpeluang memperoleh rahmat keselamatan itu? Ya. Karena untuk itulah dalam bacaan kedua dalam surat pertama Rasul Petrus memperlihatkan atau menyajikan kepada kita bagaimana kita sesungguhnya ambil bagian dalam kehidupan ilahi itu lewat kehidupan Kristus yang telah mengalami penderitaan, wafat, dan bangkit. Supaya apa? Dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dengan kata lain bahwa ketika kita jatuh ke dalam dosa, maka dibutuhkan pertobatan. Kita kembali kepada jalur yang Tuhan sendiri telah tentukan kepada kita. Allah menjamin keselamatan kita. Tetapi ketika kita lari dari jaminan itu dan jatuh ke dalam dosa, maka dibutuhkan pertobatan. Bukankah lewat salib Yesus menebus dosa-dosa kita? Dan untuk sampai ke salib, begitu berat penderitaan yang dialami oleh Yesus. Tetapi justru dengan itu, jaminan keselamatan ditegaskan kembali oleh Yesus. Lewat penderitaan dan salibnya, ia menanggung dosa kita. Dan dengan itu ia memberikan ruang bagi kita untuk beroleh keselamatan. Nah, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sabda-sabda yang kita dengarkan pada kesempatan ini, pada Minggu Paskah yang keempat ini, kiranya menjadi bagi kita suatu peneguhan, menjadi kekuatan untuk terus kita berjuang menjalani hidup kita sebagai domba-domba yang sungguh mengenal Sang Gembala dan dapat keluar masuk melalui pintu yang mengarahkan kita kepada padang rumput di mana dapat memberikan kita kehidupan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Kehadiran Kristus di tengah-tengah kita, di dalam diri kita, yang oleh kita sebagai orang Katolik, kehadirannya itu sungguh menjadi nyata lewat Ekaristi Kudus. Tentu bagi kita kiranya menjadi semangat, kekuatan baru untuk hidup kita. Semakin meyakinkan kita
bahwa kita sebagai domba-domba yang senantiasa digembalakan dengan baik oleh Sang Gembala yang baik dan menuntun kita keluar masuk melalui pintu yang kokoh, yang menjamin arah jalan hidup kita, yang menjamin keselamatan kita masing-masing. Dan Yesus mengatakannya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita kembali meneguhkan iman kepercayaan kita bersama mendoakan doa iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, marilah berdoa dengan percaya sepenuhnya kepada Yesus Gembala baik kita, sebab Dia menjaga segala kebutuhan orang-orang yang mengikutinya. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi para gembala gereja, ya Tuhan, semoga para gembala gereja seturut teladan Yesus menuntun umat Allah dengan keberanian menuju kerajaan-Mu yang melimpahkan keadilan dan cinta kasih. Marilah kita mohon, Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi semua orang Kristiani di mana saja, ya Tuhan, semoga semua orang Kristiani menjadi satu kawanan, satu jemaat Allah yang kudus. Bagi saudara-saudara kami yang kehilangan imannya, semoga oleh cara hidup kami yang konsekuen dengan iman yang kami akui, mereka tertarik untuk kembali kepada Kristus. Mari kita mohon, Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi para guru dan pendidik, ya Tuhan, semoga para guru dan pendidik sadar akan arah hidup yang mereka tempuh dan menuntun anak didik mereka untuk hidup dan melibatkan diri demi Allah dan sesama manusia. Marilah kita mohon, Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Tuhan, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menjunjung tinggi kebebasan dan martabat semua manusia, serta menempatkan keadilan dan kualitas hidup di atas kekayaan serta kekuasaan. Marilah kita mohon, Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi kaum muda, ya Tuhan, semoga kaum muda menemukan keberanian untuk membaktikan diri secara total kepada karya Tuhan, bila Tuhan memanggil mereka bagi tugas-tugas khusus dalam gereja. Marilah kita mohon, Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya,
Terlebih bagi Rafael yang merayakan ulang tahun keempat pada tanggal 25 April, Andri Chandra yang merayakan ulang tahun ke-51 tanggal 29 April. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur berterima kasih kepadamu atas rahmat kehidupan yang Engkau percayakan kepada kami masing-masing, dan dengan penuh kasih Engkau menuntunnya hingga pada saat ini. Terlebih bersyukur berbahagia bersama dengan hamba-hambamu yang merayakan ulang tahunnya, Rafael yang keempat, Andri Chandra yang ke-51, dan dalam perjalanan hidup itu kasih dan tuntunanmu senantiasa Engkau nyatakan. Maka kami mohon pula kepadamu ya Allah, semoga dalam hidup selanjutnya kasih dan berkat-Mu tetap nyata baginya. Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan dan perlindungan serta berkat-berkat-Mu dalam kehidupannya, terlebih menuntun di dalam perjalanan hidup, dalam pelayanan, pekerjaan, usaha-usahanya, sehingga semuanya berjalan dengan baik, dan dengannya pula semakin mengalami bahwa Engkau senantiasa hadir, menggembalakan dan menuntunnya pada kehidupan yang baik pula. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Allah Bapa yang Maha Baik, kami juga bawa dalam doa kami untuk rahmat keselamatan bagi hamba-hambamu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, khususnya bagi Bapak Paulus Aris dan juga Yusuf Albert Hosan. Sebagaimana mereka dengan penuh kerinduan telah memperjuangkan dalam hidup iman mereka untuk kehidupan yang kekal, demikianlah kiranya harapan kami yang kami lantunkan kepadamu ya Allah, semoga Engkau menganugerahkan rahmat keselamatan itu kepada hamba-hambamu ini. Jauhkan dan hapuskan salah dosa mereka yang mungkin selama hidup di dunia ini mereka telah perbuat, dan dengannya, dengan rahmat pengampunan-Mu itu, Engkau melayak pantaskan boleh menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kami juga mohon kepadamu Allah Bapa yang Maha Kasih, kiranya Engkau menuntun mereka, memberkati mereka dalam perjalanan perjuangan hidup masing-masing, baik dalam keluarga, pekerjaan usaha dan pelayan-pelayan mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Tuhan Yesus Kristus, semua perhatian ini kami percayakan kepada hati-Mu. Janganlah melupakan kami, sebab kami percaya kepadamu. Engkaulah Gembala dan Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Puji syukur 383. Syukur 379. Bapa di surga, terimalah
dan raga terimalah, karya hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, dalam perayaan misteri Paskah ini, kami bersyukur kepadamu. Sudilah Engkau terus-menerus membarui hidup kami, supaya kami dapat mengenyam sukacita abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa Paskah ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami, dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikurbankan, Dia tidak wafat lagi. Setelah dibunuh, Dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan.
Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita berdiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Puji syukur 432. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Dikaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Puji syukur 434. Santapan pesiaran, makanan malaikat, roti surgawi. Kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Oh kasih yang berlimpah, mengalir dari hati Sang Juru Selamat. Segarkanlah hamba-Mu yang haus akan Dikau, dan kami puaslah, dan kami puaslah. Wajah-Mu yang tersamar di dalam rupa roti, kan kami hormati. Izinkan kami pandang wajah-Mu tak terhalang di surga mulia, di surga mulia. Marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau menuntun kami, menyapa nama kami masing-masing, dan memberikan makanan kami secukupnya. Kami mohon jangan biarkan kami tersesat, tetapi semoga kami setia mengikuti Putra-Mu,
menuju kehidupan abadi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan penyampaian paroki. Pengumuman Gereja Sabtu Minggu 29-30 April 2023. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte Gereja Sabtu Minggu 22-23 April 2023 17.805.000 rupiah. Kolekte pembangunan 10.620.000 rupiah. Sumbangan dari Since atau Yohanes Sinjai 2 juta rupiah. 2. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan 1. Yosef Versando dan Christine Rosdiana, pengumuman kedua. 2. Ardianus Nong dan Gestiana Diro, pengumuman pertama. 3. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. 4. Pertemuan WKRI diadakan pada hari Selasa 2 Mei 2023 pukul 16.30 WITA di Aula lantai 1 perihal untuk evaluasi kegiatan LDK dan rencana Konfercap. Dimohon kepada seluruh anggota untuk hadir dan menjadi perhatian. 5. Pertemuan lansia diadakan hari Sabtu 6 Mei 2023 jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. Pada pertemuan ini akan diadakan pemeriksaan kesehatan, tes gula darah, asam urat, dan kolesterol. 6. Strengthen Your Marriage mengundang Bapak Ibu Pasutri Sekeuskupan Agung Makassar untuk ikut dalam retret dengan tema Keluargaku Surgaku yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 14 Mei 2023 di Weter Hotel, Jalan Andi Jemma, nomor 35. Slot terbatas, segera daftarkan diri dan pasangan Anda. Pendaftaran dapat menghubungi Kristina dengan nomor HP 0823 3836 3333 dan Laura dengan nomor HP 0823 9311 4211. Info dapat dilihat di papan pengumuman. 7. Komunitas JSM Makassar akan mengadakan camping rohani yaitu Catholic Youth Revival atau CYR 2023 dengan tema Going on Track yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2023. Pendaftaran dapat dilakukan dengan menghubungi WA Robi 0813 4207 2187 atau Kristini 0821 8899 9694. Info lengkap silakan dilihat di papan pengumuman. 8. Misa pembukaan bulan Rosario dilaksanakan pada Senin 1 Mei pukul 18.00 WITA dan akan diawali dengan doa Rosario pada pukul 17.30 WITA. Selanjutnya, doa Rosario diatur oleh masing-masing rukun sampai pada penutupan bulan Rosario. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Kepada kita semua, segenap umat, para petugas, kami aturkan terima kasih atas partisipasi atau keterlibatan kita dalam Ekaristi Kudus ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, dan moga-moga lewat perayaan ini kita semakin diteguhkan untuk sungguh mau berusaha menjadi domba-domba yang sungguh mengenal Sang Gembala. Mari kita mengakhiri seluruh rangkaian Ekaristi Kudus kita ini dengan menerima berkat dari Tuhan.
Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah misa sudah selesai. Puji syukur 524. Kristus bangkit, Kristus mulia.